Bulu tangkis atau yang dikenal juga dengan istilah badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia dan dunia, di mana bulu tangkis ini merupakan cabang olahraga yang masuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan dalam lapangan khusus. Lapangan bulu tangkis sendiri dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang diletakkan di pinggir lapangan tengah. Olahraga yang satu ini banyak menarik minat berbagai macam kelompok umur. Dengan bermain bulu tangkis, pemain bisa mengambil keuntungan dari segi sosial, mental, dan juga hiburan. Hampir mirip dengan olahraga tenis, bulu tangkis dimainkan dengan pemain di satu sisi yang bertujuan memukul kok melewati net agar tidak jatuh di bidang permainan lawan yang telah ditentukan. Para pemain juga harus mencoba untuk mencegah lawannya melakukan hal tersebut kepada mereka. Tidak hanya itu, setiap pemain harus mengetahui letak dari kok masuk dan kok keluar. Hal ini perlu dipahami agar dapat memasukkan poin dengan maksimal sehingga bisa memenangkan pertandingan. Menariknya, permainan bulu tangkis dimainkan dalam beberapa bentuk kelompok ataupun tim, di antaranya yaitu tunggal putra. Kelompok yang pertama yaitu tunggal putra, yang berarti satu tim terdiri dari satu pemain saja dan merupakan pemain pria atau putra. Jadi, satu sama lain akan melawan sesama pemain tunggal putra dan ditentukan melalui siapa yang mendapatkan nilai paling banyak untuk dijadikan pemenang. 2. Tunggal putri. Kelompok yang kedua yaitu tunggal putri. Di dalam kelompok ini, permainan dilakukan oleh satu pemain perempuan. Lawan mainnya pun berasal dari kelompok tunggal putri, sehingga hal itu dirasa akan menghasilkan permainan yang adil dan berimbang serta penonton pun akan banyak yang bersorak-sorai. 3. Ganda putra. Kelompok yang ketiga yaitu ganda putra, yang mana dalam permainan bulu tangkis, satu tim terdiri dari dua orang dan semuanya adalah pemain pria. Ganda putra kemudian akan melawan tim ganda putra lainnya, baik itu yang berasal dari persatuan bulu tangkis lain, daerah lain, dan negara lain. 4. Ganda putri. Kelompok selanjutnya yaitu ganda putri. Sesuai dengan namanya, maka setiap tim akan terdiri dari dua pemain dan merupakan pemain perempuan. Lawannya juga harus berasal dari kelompok yang sama agar bisa adil. 5. Ganda campuran. Terakhir yaitu ganda campuran. Pada kelompok ini, satu tim bulu tangkis terdiri dari dua orang, satu dari pemain laki-laki dan satunya lagi berasal dari pemain perempuan. Bulu tangkis atau yang dikenal dengan nama badminton merupakan suatu permainan olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Menurut sebuah modul yang berjudul Shuttlecock atau kok menari di udara yang diakses melalui laman sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, olahraga yang satu ini berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa bulu tangkis juga sudah mulai disebut-sebut di India dan juga Cina. Permainan bulu tangkis ini diperkirakan berasal dari permainan Tionghoa, Jianji, yang melibatkan penggunaan kok. Hanya saja, permainan yang satu ini dimainkan tanpa penggunaan raket. Adapun tujuan dari permainan tersebut yaitu menjaga agar kok tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa bantuan tangan. Sementara itu, olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh salah seorang petugas Britania di Pune, India pada abad ke-19. Pada waktu itu, mereka menambahkan net dan juga memasangkan permainan ini secara bersaing. Sedangkan di Inggris, tepatnya di zaman pertengahan, banyak anak-anak yang juga mulai bermain battledores dan juga shuttlecock. Di masa itu, permainan ini memakai dayung atau tongkat untuk menjaga agar kok tidak menyentuh tanah. Dalam sejarah permainan bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke negeri Sakura Jepang, Cina, dan juga Thailand. Sejak saat itu, permainan bulu tangkis menjadi populer di kalangan anak-anak.
Olahraga bulu tangkis mulai menginjakkan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Lalu, pada tahun 1933, berdiri sebuah organisasi bulu tangkis Indonesia yang diberi nama Batavias Badminton Bond dan Batavias Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat solid. Perkembangan bulu tangkis yang semakin pesat menginisiasi berdirinya Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tahun 1951. Berikutnya, bulu tangkis mulai bersinar di Indonesia. Bahkan beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di antaranya yaitu Rudy Hartono, Lim Swee King, Christian Hadianato, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan Taufik Hidayat. Sampai saat ini pun masih ada beberapa nama yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam olahraga bulu tangkis. Pada tahun 1934, International Badminton Federation (IBF) didirikan dengan beranggotakan Inggris, Prancis, Irlandia, Wales, Skotlandia, Denmark, Kanada, Selandia Baru, dan Belanda. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid pada tahun 2006, IBF berubah nama menjadi Badminton World Federation atau BWF, dan nama ini masih berlaku hingga saat kini. Permainan bulu tangkis setidaknya ada 2 perlengkapan yang harus ada, di antaranya 1. Raket. Raket di dalam olahraga bulu tangkis memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang dari kepala raket atau area senar yakni 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket tersebut bisa juga terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat yang tidak boleh lebih dari 150 gram. 2. Kok. Kok di dalam permainan bulu tangkis biasanya terbuat dari 16 helai bulu yang dirangkai pada gabus berdiameter 25 hingga 28 mm. Adapun untuk berat standar kok tersebut yakni sekitar 4,74 hingga 5,5 gram. Sementara untuk tinggi kok yaitu 64 sampai 74 mm. Net yang ada pada permainan bulu tangkis harus memiliki tinggi sekitar 160 cm. Di bawah ini ada beberapa teknik dasar yang perlu dipahami dalam permainan bulu tangkis. 1. Sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis. Posisi berdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut ditekuk. Sikap yang benar akan sangat menunjang ketika akan melakukan footwork. Hal ini dapat terjadi karena siaga dalam footwork pasti akan membuat lawan susah untuk menghentikanmu, sehingga peluang untuk menang menjadi lebih besar. 2. Memegang raket. Ada 2 teknik memegang raket yang sering dilakukan, yaitu forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi kepala raket menyamping. Memegang grip raket sama halnya seperti ketika kita berjabat tangan kemudian antara ibu jari dan telunjuk membentuk huruf P dan jari lainnya memegang raket dengan erat. Backhand grip. Backhand grip adalah pegangan grip yang hampir mirip dengan forehand grip, tetapi posisi ibu jari terpisah dengan keempat jari lainnya. 3. Servis. Servis forehand yang biasanya dilakukan dalam olahraga bulu tangkis yakni dengan mengandalkan jarak pukul yang rendah antara garis net dengan kok. Sementara itu, untuk servis forehand tinggi hampir sama dengan servis forehand rendah. Diperlukan tenaga yang lebih besar untuk memukul kok supaya bisa melambung tinggi dan jatuh di belakang garis lawan. Selain itu, ada juga servis backhand yang umumnya dipakai oleh atlet bulu tangkis, terutama pada ganda. Saat melakukan servis ini, kok akan tipis dengan net sehingga akan menyulitkan lawannya. 4. Memukul. Memukul kok menggunakan raket adalah bagian inti dari permainan bulu tangkis. Ada beberapa teknik memukul kok yang cukup variatif, di antaranya pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan pemain dengan cara diarahkan sedekat mungkin ke daerah net lawan. Teknik pukulan ini dilakukan dengan sentuhan tenaga yang halus dan berhati-hati. Drive.
Pukulan drive adalah teknik dengan pukulan cepat dan mendatar. Teknik yang satu ini sering dipakai ketika bermain ganda. Overhead atau pukulan atas kepala. Pukulan overhead adalah teknik yang dilakukan dengan memukul kok ketika posisinya berada di atas kepala, dan biasanya pukulan ini bertujuan untuk meletakkan kok di bagian belakang lawan. Di dalam permainan bulu tangkis, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Di antaranya, 1. Jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunggal, ganda, dan ganda campuran. 2. Penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Pada undian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama kali. 3. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Pada setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. 4. Pelanggaran. Berikut ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam pelanggaran di permainan bulu tangkis, yaitu 1. Kok nyangket di bagian net. 2. Raket menyentuh net ketika memukul kok. 3. Ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. 4. Kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. 5. Pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. 6. Kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net.